Bapak Ibu semuanya, kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai keunggulan di Toyota All New Veloz. Dan Bapak Ibu semuanya, di kesempatan ini kami akan menjelaskan Bapak Ibu semuanya, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan Bapak Ibu semuanya, di kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai keunggulan di All New Toyota Veloz. Di kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai fungsi dari Toyota Safety Sense. Ketika Anda semuanya melakukan perjalanan menggunakan TSS, di situ ada tombol di samping kanan di bawah setir, ada tombol logo mobil, ada logonya mobil bertabrakan itu ya, ada tandanya off. Nah, Bapak Ibu semuanya bisa menekan tombol itu ketika tidak ingin menggunakan TSS, tetapi kalau tidak ditekan itu TSS akan berfungsi sebagaimana mestinya. Untuk TSS-nya ini, tombol TSS-nya ini sudah berfungsi, guys. Ketika TSS-nya ini saya fungsikan, saya pencet off, otomatis di sini ada tanda off, tidak bisa berfungsi. Gitu, guys. Tidak bisa berfungsi. Nah, begitu ya. Jadi saya fungsikan aja. Gitu. Yang pertama, TSS yang pertama yaitu adanya front departure alert, yaitu artinya adalah fitur safety yang membantu menginformasikan pada pengemudi bila kendaraan di depan sudah bergerak pada lampu trafik atau lampu bangju, Bapak Ibu semuanya. Jadi ketika Bapak Ibu semuanya ini berada di lampu bangju, yang lainnya sudah bergerak maju tapi Bapak Ibu belum, nah nanti akan keluar sensornya. Oke, berikut saya akan mencoba ketika kita di lampu bangju ya, ini. Nah, coba kita akan memperlambat untuk laju ketika lampu merah dan nyala. Kita dapatkan gini. Nah, nanti ada semacam radar peringatan bahwasanya untuk yang depan sudah nyala. Nah, itu tadi lampu ini karena ini. Nah, itu tadi lampu ini karena ini depannya juga ada motor. Nah, tadi ada sinyal untuk radar bahwasanya memberitahukan bahwa depannya sudah berjalan, seperti itu. Itu sebagian dari fungsi Toyota Safety Sense tadi atau TSS. Begitu, guys. Oke, lanjut lagi, guys. Bagaimana penggunaannya? Nah, ini kondisi aktifnya itu berada di tuas transmisi, berada di posisi D, Bapak Ibu semuanya ya. Kalau di posisi normal tidak bisa. Jadi di posisi D sinyal itu, radar itu akan nyala dan berhenti lebih 3 detik. Jadi berhenti ketika lampu hijaunya sudah nyala, tapi Ibu Bapak semuanya berhenti 3 detik, itu akan nyala, Bapak Ibu semuanya. Dan kendaraan di depannya telah maju sekitar 3 meter. Tapi kalau sudah semeter Bapak Ibu melaju, itu tidak akan nyala. Nah, ketika mobil yang di depannya itu melaju 3 meter, itu juga nanti Bapak Ibu akan diingatkan, seolah-olah diingatkan untuk segera maju. Nanti di situ akan ada radar, ada tandanya FDA aktif, begitu Bapak Ibu semuanya. Terus kendaraannya akan memberikan buzzer atau signal lights ya, Bapak Ibu semuanya. Jadi di situ akan memberikan sinyal light lampu atau menggunakan suara buzzer, Bapak Ibu semuanya. Harus istilahnya mobil itu segera untuk berjalan, begitu Bapak Ibu semuanya. Lalu TSS yang selanjutnya nomor 2 itu ada Lane Departure Assist. Apa sih Lane Departure Assist? Itu disingkat dengan LDA. Nah, LDA, Lane Departure Assist adalah fitur safety yang bantu mengkoreksi peralihan jalur yang tidak disengaja dengan memberi suara warning dan steering assist. Jadi contohnya gini Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu ini melaju dengan kecepatan 60 km per jam atau lebih, berada di trek lurus, tetapi Bapak Ibu ini kelewat jalur marka tersebut. Nah, buzzer akan berbunyi dan indikator Lane Departure Warning akan berkedip pada MID, mengingatkan bahwasanya
mobil ini keluar jalur. Nah, tetapi jangan khawatir Bapak Ibu, setir akan bergerak sedikit agar pengemudi itu sadar bahwa telah keluar jalur. Jadi begitu Bapak Ibu lengah, artinya atau ngantuk atau pas ngobrol sama temennya, sehingga mobil tersebut keluar jalur dari garis marka, sensornya di marka Bapak Ibu semuanya di kecepatan 60 km per jam atau lebih, itu akan diingatkan di MID-nya atau keluarkan bunyi buzzer, akan berkedip di MID-nya tit gitu, dan setirnya itu akan bergerak sedikit cet gitu kan. Jadi mengingatkan Bapak Ibu segera untuk konsentrasi lagi. Masuk di Jalan Lingkar, dari Jalan Lingkar Utara Kota Kudus ada gitu. Nah ini dia sedang beroperasi ya gitu kan. Jadi guys, LDW-nya ini akan berfungsi. Kalau LDW itu artinya itu, kalau terjemahannya, kalau kita ada di ini keluar jalur gitu jalannya, nah, coba di garis marka ya itu nanti, nah, ini akan nyala. Jadi nyalanya itu di setiran kita, tangan kita terasa berat gitu loh. Kalau istilahnya untuk banting kanan kirinya berat, karena itu mengingatkan bahwa misalnya untuk kita itu diingatkan harus stay setirnya begitu loh, stay setirnya. Jadi kayak semacam ada pengaturan setir membenahi sendiri dengan sendirinya gitu loh. Secara robotik dia akan membenahi posisi setirnya, jadi dia akan melurus kembali. Tadi saya sudah coba, ketika kita mau keluar jalur pasti ada istilahnya sinyal radar untuk memperbaiki setirnya. Nah, setirnya ini akan terasa berat guys ketika kita di keluar jalur begitu guys. Ini TSS yang kedua yaitu Lane Departure Assist, seperti itu Bapak Ibu. Jadi artinya sekali lagi adalah fitur safety yang membantu mengkoreksi peralihan jalur yang tidak disengaja dengan memberi suara warning atau steering assist. Begitu Bapak Ibu, ini penjelasan TSS yang kedua. Dan selanjutnya ada TSS yang ketiga, Pre-Collision System. Ini artinya pre-collision system adalah fitur safety yang bantu mengurangi resiko benturan frontal dengan memberi suara warning dan brake assist. Misalkan di jalan tol atau di kecepatan tinggi, di trek lurus, kemudian tiba-tiba ada mobil di depannya berhenti secara mendadak atau melakukan pengeriman, akan adanya signal pemberitahuan. Pemberitahuan bahwasanya di depannya ada pengiriman. Ini syaratnya seperti ini Bapak Ibu. Makanya ini saya sebut ibu terus karena saya teringat istri saya yang di rumah sedang menunggu saya dan anak saya. Nah, Bapak Ibu semuanya, kondisi aktif untuk pre-collision system ini akan bekerja ketika mobil Bapak Ibu semuanya ini berada sejajar dengan mobil yang ada di depannya. Yang pertama, yang kedua, kecepatannya lebih dari 4 km per jam. Jadi kalau kecepatan di bawah itu ya nggak bisa 4 km per jam. Terus buzzer akan bunyi dan indikator akan berkedip pada MID, akan mengeluarkan suara trat-trat gitu kan, memberikan peringatan kepada pengemudi agar melakukan pengereman. Jadi diingatkan harus direm gitu kan, diturunkan kecepatannya. Lalu ECU atau robotiknya atau otaknya di mobil tersebut, ECU-nya memberikan perintah agar tenaga mesin dikurangi secara otomatis. Jadi secara robotik atau ECU-nya itu akan mengeluarkan perintah agar tenaga mesin dikurangi secara otomatis, sehingga kecepatan berkurang secara otomatis Bapak Ibu semuanya. Nah, ada pengiriman otomatis atau penurunan kecepatan secara otomatis. Jadi intinya pre-collision system atau PCS ini adalah fungsinya adalah membantu mengurangi resiko benturan frontal terhadap mobil yang ada di depannya, menggunakan mengeluarkan suara atau buzzer, mengeluarkan suara sinyal, dan ECU memerintahkan untuk pengereman otomatis. Terus yang keempat ini TSS yang selanjutnya ada namanya pedal miss operation control, fitur safety yang mencegah benturan depan ketika parkir bila tidak sengaja menginjak pedal gas. Ini akan aktif ketika terdapat objek sekitar 4 meter di depan kendaraan. Terus kecepatan kendaraan 10 km per jam atau kurang, menekan pedal gas secara tidak sengaja.
Lalu ECU akan memberikan perintah untuk menurunkan output mesin dan buzzer akan menyala dan indikator akan berkedip di layar MED untuk mengingatkan pengemudinya. Jadi di samping kita diingatkan melalui suara buzzer, ada indikator berkedip di layar MED, ECU juga akan memberikan perintah untuk menurunkan output mesin. Jadi pengiriman secara otomatis. Selain itu juga keistimewaan dari TSS, selain dari TSS Toyota Safety Sense, ada namanya blind spot. Nah, guys, blind spotnya nyala. Nah, guys, blind spotnya nyala. Tuh, nah tadi barusan bisa dapat ya untuk blind spotnya. Nah, ini juga nyala lagi nih. Nah, ketika ada motor yang mau nyalip tepat ada di sekitar di belakang sisi kanan kita, dia akan nyala guys. Nah, ini juga nyala. Ini enggak nih. Gitu ya. Lalu kemudian juga ada namanya panoramic aileron. Ini adalah nah, ini panoramic aileron ini namanya ini. Panoramic aileron. Jadi kelihatan ketika belok, sisi kanan kiri juga kelihatan. Ini video dia Mas Getik ya, wah keren banget, sip. Aku hanya supir Pak. Jangan Mas, sama-sama supir Mas. Ini seperti ini Pak. Jadi kita mobilnya kelihatan ada posisi di mana tengah, lalu kanan kirinya juga kelihatan. Kita mau belok kemana coba kita lihat dengan baik. Nah ini rating kiri kanan ya. Keren. Nah ini kelihatan nih, jadi kelihatan. Nah di sisi kanan kita kelihatan. Ini karena sudah lurus, jadi tidak kita panoramiknya otomatis hilang. Otomatis hilang ya Mas ya. Kayak penampakan sih, suaranya pelan-pelan nih. Yang nampak di layar monitor di head unit yang 9 itu 360 derajat mobil kita akan secara menyeluruh akan kelihatan. Ketika melakukan sen kiri atau sen kanan itu baru bisa nyala. Tetapi kalau sen kiri atau sen kanan sudah lurus itu akan mati dengan sendiri. Demikian untuk ulasan TSS kali ini. Terima kasih dari saya. Selamat beraktivitas, salam sukses dan selalu sehat dan lancar di semua hal. Terima kasih. Saya Masmu dari Toyota Surya Indah Motor Jepara. Selamat malam dan salam sehat. Terasa banget, terasa nyaman, enak, gitu kan. Gonjangannya nih, lihat sekali lagi nih, gonjangannya nggak ada terasa. Nah ini saya nyetirnya pakai mode eco ya, mode biasa ya. Jadi nggak eco modenya nggak saya tekan, lalu powernya juga nggak saya tekan. Ini standar penggunaan. Ini mobilnya enak, lincah, tenaganya bertenaga sekali. CVT-nya juga soft banget, gak terasa. Kalau mau saya manual, ini saya manual, saya oper S ini gigi satu ini, gigi satu karena ini coba aku gigi satu agak tertahan.